Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Adihamsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang saat ini menempuh kuliah kerja nyata mandiri di RT 2 RW 14 Kelurahan Manuan Kulon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu program wajib dari KKN saya, yakni gotong royong ekonomi kekinian, yang mana gotong royong tersebut merupakan, program tersebut merupakan kolaborasi antara Karang Taruna dan juga warga dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikut akan saya sampaikan materi tersebut. Jadi program wajib dari KKN mandiri saya namakan Gorenan, yakni gotong royong ekonomi kekinian, yakni program ekonomi kolaborasi antara pemuda Karang Taruna dengan warga dalam rangka meningkatkan pendapatan di masa pandemi COVID. Latar belakang dari program saya ini yakni diterapkannya era kehidupan baru atau new normal sebagai bentuk dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Yang kedua, COVID-19 ini telah memberikan banyak dampak perubahan, khususnya di bidang ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Yang ketiga, saya melihat adanya sebuah potensi dari beberapa warga yang memiliki kemampuan berwirausaha, namun wirausaha yang dikelola belum termanage atau terkelola dengan baik. Artinya masih menggunakan sistem penjualan yang tradisional. Jadi tujuan dari program Gorenan ini, yang pertama untuk mewujudkan adaptasi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yakni dengan kondisi kemajuan teknologi yang ada saat ini, belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya, sehingga seperti berwirausaha atau jualan mereka itu masih tetap menggunakan cara-cara yang tradisional, seperti menitipkan barang dagangannya ke warung-warung, toko sekitar. Padahal di era yang serba teknologi saat ini, kita bisa dengan mudah memanfaatkan teknologi tersebut, seperti media sosial, terus jejaring-jejaring sosial, yang mana itu sangat memudahkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualannya. Tujuan yang kedua yakni menciptakan rasa gotong royong antar warga melalui Karang Taruna sebagai organisasi masyarakat. Hadirnya Karang Taruna ini di beberapa RT itu masih, saya rasa masih vakum, sehingga perlu adanya menghidupkan kembali Karang Taruna. Karena dalam Karang Taruna sendiri itu berisi
anak-anak muda yang potensial, yang sangat familiar dengan teknologi. Sehingga dengan adanya kemampuan teknologi yang dimiliki rekan-rekan Karang Taruna diharapkan mampu membantu perekonomian bagi warga sekitar, sehingga keberadaan Karang Taruna sendiri memberikan manfaat selain nanti hasil dari kotoran tersebut itu ada margin, yang mana margin tersebut bisa dipergunakan Karang Taruna untuk menghidupkan program-program Karang Taruna yang lain, sehingga sangat bermanfaat. Gambaran alur program Korenan ini, yang pertama yakni adanya pelaku usaha, yakni warga yang memiliki produk makanan ataupun minuman. Yang kedua, di sini Karang Taruna sebagai wadah kreator, di mana nanti Karang Taruna akan memberikan sentuhan visual, baik secara fisik nanti dari produk yang dimiliki pelaku usaha atau warga, dengan sentuhan teknologi dan juga kreativitas dari teman rekan-rekan Karang Taruna, sehingga produk yang dimiliki ini memiliki nilai tambah dan diharapkan dengan adanya penambahan nilai tersebut diharapkan mampu meningkatkan penjualan. Nah, dari produk yang telah dimodifikasi tadi, produk tersebut akan disalurkan atau dijual kepada warga ataupun masyarakat umum, yang mana dari hasilnya nanti itu akan kembali ke Karang Taruna dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung program-program Karang Taruna yang lain, yang mana program tersebut nantinya juga akan kembali kepada warga. Sarana dalam program Korenan ini cukup sederhana dan sangat familiar, khususnya bagi Karang Taruna. Jadi beberapa sarana yang dibutuhkan berupa smartphone yang nanti akan kita manage, kita kolaborasikan pemanfaatannya melalui WhatsApp group, Instagram, dan juga Facebook. Jadi ada dua aktivitas kunci dari program Korenan ini. Yang pertama, tampilan produk. Di sini tampilan produk yang dimaksudkan yakni memberikan modifikasi. Karena ketertarikan setiap orang untuk membeli sebuah produk itu berawal dari sebuah tampilan dari produk itu sendiri. Orang akan sebelum membeli suatu barang, orang itu pasti melihat produk itu seperti apa, bagus tidak, sehingga sebuah magnet atau daya tarik produk itu akan melanjutkan kepada tahap setelahnya, yakni tahap pembelian atau closing kalau bahasa pemasarannya itu ya. Jadi media yang dibutuhkan ya cukup sederhana, smartphone, alas foto, yang nanti akan saya sampaikan juga teknik ambil gambar yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terus aktivitas kunci yang kedua yakni pemasaran produk. Setelah barang itu menarik, tahapan yang selanjutnya adalah memasarkan atau menjual produk itu. Kita akan memanfaatkan teknologi yang ada seperti jaring sosial untuk membantu penjualan. Jadi dengan adanya media sosial ini benar-benar kita optimalkan untuk mendorong penjualan. Tentunya selain
pemanfaatan media tetap kita juga akan berikan sentuhan kreatif, yakni berupa penamaan dari produk itu sendiri, semisal kue lumpur buto karena mungkin warnanya hijau. Tuh, jadi penggunaan istilah-istilah produk yang menarik ini salah satu branding, salah satu yang membedakan produk kekinian dengan yang masih tradisional. Dan ini sangat familiar di era saat ini. Berikut adalah contoh beberapa panduan seperti yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya, yakni beberapa panduan terkait tampilan visual. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibutuhkan, yakni background foto. Background foto kita bisa memanfaatkan kardus berkas dan juga kertas karton warna putih sebagai alas, dan kamera. Jadi tidak perlu kamera yang bagus atau DSLR, cukup dengan kamera handphone seperti pada gambar. Ini dengan media yang cukup sederhana tapi dapat memberikan sebuah hasil yang maksimal. Itu nanti bisa kita praktikkan. Terus yang kedua, dalam hal teknik pengambilan foto itu sebaiknya menggunakan cahaya alami sehingga hasil foto yang dihasilkan lebih bagus. Yang ketiga, menggunakan tema. Jadi ketika kita melakukan foto produk, itu usahakan menggunakan tema, sehingga selain produk yang kita foto itu kita juga bisa menitip sebuah pesan yang sangat menarik atau menggugah selera bagi calon pembelinya. Selanjutnya yakni pengoptimalan fitur-fitur pada handphone, khususnya untuk resolusi, sehingga hasil dari foto juga bisa maksimal. Yang selanjutnya, hindari penggunaan zoom atau memperbesar gambar pada saat mengambil foto karena bisa mengurangi atau menurunkan kualitas foto. Yang keempat, kita akan melakukan atau mempercantik foto dengan beberapa aplikasi gratis yang ada seperti PicsArt, Snapseed, maupun VisiCam. Jadi dapat dilihat seperti gambar foto sebelum dan sesudah adanya editing menggunakan aplikasi tersebut. Ini adalah beberapa contoh tampilan gambar yang sesuai dari panduan tadi. Seperti jadi hasilnya cukup menarik dibanding kalau kita sekedar membiarkan produk itu seadanya. Jadi sedikit teknik tadi itu telah mampu mengubah produk yang terkesan biasa menjadi menarik. Jadi orang pun akan tertarik untuk membelinya. Jika tadi kita belajar terkait panduan teknik pengambilan gambar atau tampilan visual, untuk pemasarannya kita bisa memanfaatkan beberapa grup yang ada di sekitar kita. Jadi kalau di Facebook itu di Manuan atau wilayah Benowo dan sekitarnya itu ada grup kuliner. Kita bisa manfaatkan itu. Jadi meski di situ ada berbayar ya, tapi masih worth it lah, masih mampu karena nilai adminnya cukup kecil, tapi kita bisa meraih pasar yang cukup luas. Seperti itu. Mungkin demikian
apa yang bisa saya sampaikan. Semoga program yang telah saya sosialisasikan ini mampu memberikan manfaat dan bisa diterapkan di RT 2 RW 14 Kelurahan Mangunan Kulon. Tentunya program ini nanti bisa menjadi motivasi atau pionir bagi berlangsungnya Karang Taruna dan juga dalam rangka membantu gotong royong secara dalam hal ekonomi menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.